Setelah Guhai pergi dari aula, scene berganti di kota kekaisaran. Suhu panas menutupi ruang yang tertutup rapat, memanggang bagian dalamnya sampai tampak seperti oven. Asap berwarna putih samar membumbung dari kuali obat berwarna merah tua. Akhirnya, itu bertahan di atas ruang dan tidak menyebar. Ekspresi Shoyan menjadi serius di depan kuali obat. Matanya menatap tajam ke pil obat embrio yang perlahan berputar di dalam nyala api giok. Kekuatan spiritual yang kuat mengendalikan naik dan turunnya suhu api. Setelah penyulingan dengan nyala api yang lambat, aroma obat yang kaya berangsur-angsur naik dari kuali. Sedikit riak energi dipancarkan dari kuali obat sebelum bertabrakan dengan keras di dinding kuali obat itu. Shoyan menghirup aroma obat yang kaya dari kuali obat. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka dan penutup kuali obat secara otomatis terlepas. Pil obat hijau di dalam kuali obat secara otomatis terbang keluar dan secara akurat mendarat di tangan Shoyan. Shoyan menghela nafas lega setelah merasakan kehangatan samar yang tersisa di dalam pil obat. Pil campur tulang ini mungkin tidak dianggap terlalu tinggi di antara pil obat tingkat 6. Meskipun Shoyan mendapat bantuan dari api surgawi, dia masih memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi saat memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Dia telah menghabiskan hampir 4 set bahan obat sebelum dia berhasil memperbaiki satu pil obat ini. Shoyan menyimpan pil cetak tulang ke dalam botol batu giok dan dia meregangkan pinggangnya yang malas. Tubuhnya bergetar dan bergelombang, suara retak yang jelas muncul dari tulangnya. Yaula memandang Shoyan yang telah berhasil memperbaiki pil obat tersebut. Dia perlahan berkata, api surgawi yang telah terbentuk dari penggabungan dua api surgawi memang memiliki kekuatan yang besar. Namun, itu juga karena alasan ini, sehingga Anda tidak dapat mengontrolnya, seperti cara Anda mengontrol api inti teratai hijau di masa lalu. Mengingat penglihatan Yaulau, dia secara alami dapat melihat bagian-bagian yang kurang dari Shoyan setelah melihatnya bekerja sepanjang malam. Beberapa kegagalan dalam penyempurnaan itu disebabkan oleh kekuatan api surgawi yang terlalu kuat. Bahkan suhu yang sedikit meluap akan menyebabkan beberapa bahan obat benar-benar terbakar. Shoyan mengangguk saat mendengar ini. Dia juga menyadari beberapa kelemahan dari api surgawi ini. Namun, dia tidak punya banyak pilihan sehubungan dengan ini. Api surgawi mungkin kuat, tapi bagaimana mungkin itu bisa digunakan dengan begitu mudah? Anda harus berlatih menggunakan api surgawi ini sesering mungkin di masa depan. Ini memiliki dampak yang cukup besar pada peningkatan keberhasilan pemurnian pil obat. Yaula mengingatkan. Shoyan tersenyum. Dia mengangguk sekali lagi dan menyimpan kuali obat merah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melompat ke tanah dan tersenyum sambil berkata, ayo pergi. Pil obat telah berhasil dimurnikan dan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran. Saya juga memiliki minat yang cukup besar terhadap peringkat 6 binatang ajaib itu. Shoyan berjalan ke pintu kamar begitu dia mengatakan ini. Yalu tertawa di belakangnya saat sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi sebelum akhirnya dia benar-benar menghilang. Setelah Shoyan keluar dari kamar, seorang pelayan wanita yang menunggu di samping melangkah maju dan melapor kepadanya dengan suara yang lembut. Dari apa yang dia katakan, sepertinya Yaoye telah datang ke sini dari pagi hari. Keluarga kekaisaran benar-benar sangat tidak sabar. Shoyan juga kaget saat mendengar ini. Karakter Yaoye jelas sangat menarik. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Jia Xingtian untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita berikutnya. Namun, tidak disangka, dia juga cemas hari ini. Tampaknya, mereka memang melihat binatang bersisik laut yang tenang ini dengan sangat berharga. Shoyan tersenyum. Dia mempercepat langkahnya dan memasuki aula. Beberapa saat kemudian, dia secara kebetulan melihat Xiaoding dan Xiaoli sedang berbicara dengan Yaoye. Yaoye yang awalnya mengobrol dengan Xiaoding dan Xiaoli buru-buru berdiri. Saat tatapannya melihat Shoyan yang muncul, dia tersenyum dan berkata pada Shoyan, aku benar-benar minta maaf.
karena datang dan mengganggumu di pagi hari seperti ini." Shoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tuan Shoyan, bolehkah saya tahu jika pil cetak tulang campuran itu berhasil disempurnakan?" Melihat Shoyan tidak membuka mulutnya, Yaoye ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa membantu membuka mulutnya untuk bertanya. Shoyan melihat Yaoye dan melihat kecemasan di wajahnya. Dia segera menyeringai dan mengangguk sedikit. Dia berkata, "Untungnya, saya telah memenuhi harapan seperti itu." Yaoye segera menjadi bersemangat saat mendengar kata-kata ini dari Shoyan. Wajah cantiknya segera menunjukkan senyum yang mengharukan. Shoyan melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Segera, itu secara acak dilemparkan olehnya ke Yaoye. Yaoye sangat terkejut saat melihat botol giok yang dilemparkan. Dia buru-buru menerimanya dan menatap Shoyan dengan tatapan menegur. Dia bahkan berani melemparkan pil obat tingkat ini seperti itu. Apakah ini pil cetak tulang campuran? Yaoye dengan hati-hati memiringkan botol giok dan menuangkan pil cetak campuran ke tangannya yang lembut. Yaoye agak kagum saat berbicara. Meskipun keluarga kekaisaran memiliki koleksi yang sangat kaya, tetapi dia belum melihat banyak pil obat tingkat 6. "Benar," Shoyan mengangguk dan berkata dengan wajah berseri-seri. "Namun, kekuatan obat dari jenis pil obat ini terlalu berlebihan. Itu sebabnya hanya magikal beast yang dapat mengonsumsinya. Selain itu, ini juga membutuhkan alkemis untuk mengaktifkan secara khusus, agar kekuatan obat benar-benar diaktifkan." Yaoye juga kaget saat mendengar pil obat ini, yang sebenarnya membutuhkan metode khusus untuk mengaktifkannya. Mata yang cerah segera melintas ke arah Shoyan. Dia kemudian berkata, "Karena sudah seperti ini, aku khawatir harus merepotkan Tuan Shoyan lagi." "Baiklah, itu tidak masalah. Aku juga ingin melihat binatang bersisik laut yang tenang dari keluarga kekaisaran." Shoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Yaoye buru-buru mengikuti di belakangnya dengan wajah yang riang. Mereka berdua baru saja meninggalkan Xiao Mansion ketika mereka melihat Zian yang menopang kepala kecilnya dengan tangannya. Zian duduk dengan ekspresi yang sangat membosankan. Dia segera melompat dengan gembira saat dia melihat Shoyan. Shoyan juga tidak berdaya menghadapi gadis kecil ini. Medusa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia menghilang selama 2 hari ini. Karena itu, Zian menjadi sangat bosan karena tidak ditemani oleh Medusa. Saat melihat ini, Shoyan terpaksa harus membawa Zian untuk pergi. Kereta mewah Yaoye dihentikan di luar pintu masuk Xiao Mansion. Shoyan begitu saja menarik Zian dan menaikkannya di atas kereta. Setelah itu, di bawah perintah Yaoye, pengemudi yang terampil mengangguk sebelum dia mengarahkan kereta dan bergegas ke pedalaman kota kekaisaran. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, gerbong kereta berhasil melewati pertahanan ketat kota kekaisaran. Setelah itu, Shoyan dan Zian tidak berhenti lama setelah mereka turun dari gerbong. Mereka kemudian mengikuti Yaoye dengan cepat menuju gunung belakang yang sangat besar di dalam kota kekaisaran. Mereka akhirnya berhenti di sebuah danau besar di puncak gunung. Ketika Shoyan tiba di tempat ini, dia melihat bahwa Jia Xingtian sudah menunggu di sana. Jia Xingtian juga melihat Shoyan dan Zian pada saat yang bersamaan. Dia buru-buru melangkah maju untuk menyambut mereka. "Hahaha, kami sudah merepotkan Tuan Shoyan." Jia Xingtian dengan sopan berbicara kepada Shoyan sambil tersenyum. Hatinya tegang juga sangat rileks saat melihat sedikit kegembiraan di wajah Yaoye. Shoyan melambaikan tangannya dan tertawa kecil. "Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan." Yaoye dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati menyerahkan botol giok itu kepada Jia Xingtian. Setelah itu, dia juga menyebutkan soal pil obat yang perlu diaktifkan. Setelah mendengar ini, Jia Xingtian sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Shoyan. Dia berbicara dengan sopan. "Kalau begitu, aku khawatir kita harus merepotkan Tuan Shoyan lagi." Shoyan tersenyum. Tatapannya mengarah ke danau yang sangat besar. Dia samar-samar merasakan aura kuat yang tersembunyi di dalam dasar danau. Apa? Danau ini sebenarnya memiliki ular yang besar.
Kekuatannya juga tampak cukup bagus. Selama waktu Shoyan merasakannya, Xian di samping tiba-tiba berteriak karena terkejut. Jia Xingtian dan Yawe terkejut saat mereka mendengar Xian membuka mulutnya. Tatapan mereka segera menatap gadis kecil ini dengan heran. Sudah sangat sulit untuk merasakan aura tersembunyi di dalam danau yang begitu dalam. Tidak disangka, gadis kecil imut ini ternyata bisa menggambarkan bentuk benda yang tersembunyi di dalamnya. Ini sangat mengejutkan. Shoyan di samping juga terkejut dengan perkataan Xian. Dia sebenarnya juga merupakan binatang ajaib yang peringkatnya kemungkinan besar cukup tinggi. Tidak terlalu aneh bahwa dia bisa merasakan binatang ajaib yang tersembunyi di dalam danau. Jialau, tolong panggil binatang ajaib itu. Jia Xingtian buru-buru mengangguk ketika mendengar ini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas danau. Kedua kakinya mendarat sebelum langsung menembus air. Sesaat kemudian, Doki yang kuat meledak ke dalamnya. Setelah Doki dituangkan, permukaan danau yang tenang segera tampak seolah-olah mendidih. Itu membentuk gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan permukaan danau yang bergejolak, Shoyan yang berada di tepi danau juga merasakannya dengan jelas. Aura yang kuat secara bertahap melonjak keluar dari bawah danau. Bang! Ketika permukaan danau mulai menggelembung lebih kencang, pilar air besar tiba-tiba melentus di bawah danau, sebelum berubah menjadi air yang tersebar di seluruh langit. Pilar air melesat ke langit, dan raungan yang tidak biasa tiba-tiba meletus dari danau. Tubuh besar yang muncul segera menempati setengah dari danau. Binatang ajaib yang muncul di depan Shoyan memiliki ukuran yang tidak kalah dengan bentuk Heaven Swallowing Python di masa lalu. Tubuh besar yang berkelok-kelok ditutupi dengan sisik biru tua yang memantulkan kilauan dingin yang pekat. Kepala besar itu memiliki tanduk berwarna biru. Mata besarnya yang seperti lentera cukup menakutkan untuk dilihat. Udara di sekitarnya segera menjadi lebih lembab saat binatang ini muncul. Jelas, binatang raksasa ini seharusnya adalah binatang penjaga misterius dari keluarga kekaisaran. Itu adalah binatang bersisik laut yang tenang. Jia Xingtian, kenapa kamu membangunkanku? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa dengan kondisiku yang terluka saat ini, aku tidak bisa banyak membantu? Binatang besar itu baru saja muncul ketika suara seperti guncul membawa ketidaksenangan. Itu bergema di atas permukaan danau. Jia Xingtian berdiri di atas danau. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada ular besar itu. Dia berkata, "Orang tua, saya tidak mengganggu Anda. Lihat, apa ini?" Jia Xingtian berbicara sambil melambaikan tangannya. Kemudian pil cetak tulang campuran itu menembus botol giok dan segera ditangguhkan di depannya. Itu berkedip-kedip dengan kilauan yang samar. Munculnya pil cetak tulang campuran segera menghasilkan aroma obat yang kaya. Ular besar itu mengendus aroma obat tersebut sebelum dia terkejut sejenak. Suaranya yang keras memiliki kegembiraan tambahan yang sulit untuk disembunyikan. Pil cetak tulang campuran? Anda akhirnya mendapatkannya. Jia Xingtian tersenyum dan mengangguk. Tatapannya segera beralih ke Shoyan dan tertawa. "Tuan Shoyan, kami akan merepotkanmu untuk apa yang akan terjadi selanjutnya." Shoyan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Bahunya bergetar, dan sepasang sayap api hijau giok muncul dari punggungnya. Sayap api mengepak saat dia perlahan bergegas ke langit dan muncul di dekat kepala besar ular itu. "Kamu siapa?" Mata binatang besar itu menatap sosok kecil di depannya. Uap yang menyebar di tubuh ular besar itu tiba-tiba terkuras drastis. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berteriak, "Bocah, aura afinitas api padamu terlalu kuat. Kamu harus menjauh dari saya." Semua orang tercengang ketika mereka melihat binatang ajaib itu bereaksi begitu kuat. Shoyan adalah orang pertama yang pulih. Dia melirik sayap api hijau giok di punggungnya dan tiba-tiba mengerti. Ular besar ini adalah afinitas air dari binatang ajaib. Itu secara alami sangat takut pada sesuatu seperti api surgawi. Selain itu, api surgawi di dalam tubuhnya adalah penggabungan dari dua jenis api surgawi. Kekuatannya bahkan menakutkan.
Tidak heran jika ular ini bereaksi dengan berlebihan seperti itu. Dua suara angin deras tiba-tiba muncul dari bawah, tepat ketika binatang bersisik laut yang tenang itu sedikit panik. Jialo dan Zian yang berwajah penasaran juga bergegas maju sebelum melayang di samping Shoyan. Orang tua, tidak perlu panik. Tuan Shoyan adalah seorang alkemis. Aura afinitas api di dalam tubuhnya secara alami sangat kuat. Pil cetak tulang campuran ini disempurnakan olehnya. Namun, beberapa metode tambahan diperlukan jika seseorang ingin sepenuhnya mengaktifkan semua efek obatnya. Oleh karena itu, kamu harus bertahan sedikit. Jia Xingtian tertawa. Binatang ajaib itu sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Namun, dia masih tidak berani membiarkan Shoyan terlalu dekat. Kondisinya saat ini sangat lemah, dan aura afinitas api di dalam tubuh Shoyan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan afinitas api biasa Douki. Jika ada kecelakaan yang terjadi, kemungkinan kehidupan lamanya akan hilang di tempat ini. Ular ini terlihat sangat besar. Ini benar-benar tidak terduga bahwa dia sangat pemalu. Zian segera mengejek ketika dia melihat binatang bersisik laut yang tenang agak pemalu. Gadis kecil, apakah kamu mencari kematian? Binatang bersisik laut yang tenang mungkin takut pada Shoyan, tetapi Zian hanyalah anak kecil. Secara alami, dia tidak merasakan ketakutan sedikitpun. Oleh karena itu, dia berteriak dengan marah kepada Zian. Cacing raksasa yang bau. Anda berani menjadi galak kepada saya. Kaulah yang mencari kematian. Telinga Zian diguncang oleh suara seperti guntur sampai mati rasa. Tangan halus Zian memegang pinggang kecilnya saat dia meraung dengan marah. Saat aumamnya terdengar, ada cahaya berwarna ungu yang tertinggal di matanya yang seperti permata. Mata binatang besar itu menatap Zian di depannya dengan marah. Binatang ajaib itu baru saja akan mengaum dengan marah ketika dia tiba-tiba melihat cahaya ungu aneh di mata Zian. Ular itu segera merasakan tekanan yang tidak biasa. Itu menyebar dari dalam rohnya tanpa peringatan sebelumnya. Saat tekanan ini menyebar, tubuh besar ular itu tampaknya telah menerima semacam kekuatan dorong yang menyebabkan tubuhnya segera tenggelam ke dalam air. Meskipun tubuhnya stabil setelah tenggelam sesaat, namun perasaan ini menyebabkan lautan badai terbentuk di hati ular besar itu. Mata binatang buas yang sangat besar itu dipenuhi dengan semacam keheranan. Mengingat kekuatannya, secara alami dapat melihat bahwa kekuatan Zian hanya dikilas doang. Namun, tekanan besar yang sebelumnya benar-benar meledak dari tubuhnya. Biasanya, hanya ada dua kemungkinan alasan mengapa binatang ajaib merasakan tekanan seperti itu. Salah satu karena ada celah yang sangat besar di antara keduanya. Yang lain adalah karena garis keturunan seseorang. Kemungkinan pertama secara alami tidak mungkin terjadi. Ada celah kekuatan Zian dibandingkan dengan ular besar itu. Jika masalahnya seperti ini, hanya ada alasan kedua yang mungkin terjadi. Darah di dalam tubuh Zian memiliki semacam efek menekan terhadap binatang bersisik laut yang tenang. Itu seperti tekanan yang diberikan dari makhluk yang lebih tinggi kepada makhluk yang lebih rendah. Garis kecil ini sebenarnya juga binatang ajaib. Apa sebenarnya bentuk aslinya? Dia bahkan bisa membuatku merasa tertekan dan takut. Jangan katakan padaku bahwa dia mewarisi darah dari zaman kuno. Mata besar itu menatap Zian di depannya. Beberapa saat kemudian, ular besar itu tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah dan dalam. Jika seseorang mendengar suara itu dengan hati-hati, dia akan merasakan semacam perasaan yang merendahkan diri. Transformasi dari aumam ular besar itu secara alami tidak dapat lepas dari perhatian Jia Xingtian yang sangat akrab dengan binatang itu. Meskipun wajah Jia Xingtian tidak berubah drastis, tetapi hatinya sangat terguncang. Tatapannya samar-samar memperhatikan Zian di samping Shoyan dan merasakan perasaan tidak percaya di dalam hatinya. Binatang bersisik laut yang tenang ini dianggap sebagai binatang ajaib yang langka dan kuat. Jika tidak, akan sulit mencapai peringkat ke-6. Namun, bahkan garis kecil itu membuatnya takut. Sebenarnya, apa status orang ini?
Zian hanya mengangkat hidungnya setelah melihat ketidakberdayaan ular besar itu. Dia menatap Shoyan dan tersenyum dengan bangga. Shoyan tersenyum dan mengusap kepala Zian. Setelah adegan tadi, dia juga semakin penasaran dengan wujud asli Zian. Dia benar-benar tidak tahu jenis binatang ajaib dari wujud asli Zian. Dia benar-benar mampu menyebabkan ular yang begitu kuat ini menjadi sangat ketakutan. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Shoyan tersenyum pada Jia Xingtian. Dia melambaikan tangannya dan pil cetak tulang campuran di tangannya juga bergegas ke depannya. Setelah itu, matanya menatap binatang ajaib itu dan berkata, "Apakah kamu sudah siap? Mungkin akan ada sedikit rasa sakit di awal." "Terima kasih banyak." Bahkan dengan karakter sombong dari ular besar itu, dia tidak lagi berani bertindak sombong setelah adegan sebelumnya. Melihat sikap akrab antara Shoyan dan Zian, itu juga membuatnya sedikit lebih sopan saat berbicara dengan Shoyan. Shoyan tersenyum. Pikirannya bergerak dan gumpalan api hijau giok membungkus pil cetak tulang campuran itu. Dengan jentikan jarinya, api membungkus pil obat, kemudian terbang menuju bagian atas kepala ular besar itu. Pil obat dikelilingi oleh api itu. Sesaat kemudian, segel tangan Shoyan berubah, dan nyala api hijau giok tiba-tiba melonjak. Di bawah suhu panas itu, cahaya hijau pekat tiba-tiba menyebar darinya, dan membungkus tubuh besar binatang ajaib ke dalamnya. Tubuhnya tiba-tiba mulai berputar mengikuti putaran cahaya yang aneh. Cara itu tampak seolah-olah itu agak menyakitkan, karena raungan rendah dan dalam terdengar berulang kali dari ular itu. Jia Xingtian di samping sedang melihat tindakan ular besar itu. Dia menggosok kedua tangannya dengan agak cemas. Namun, dia tidak berani menyela saat melihat ekspresi serius dari Shoyan. Raungan binatang yang rendah dan dalam berlangsung selama hampir 10 menit. Sebelum suara itu perlahan melemah. Pada saat ini, Jia Xingtian dengan gembira melihat berbagai luka yang menutupi tubuh ular besar itu sebenarnya mulai secara bertahap menunjukkan jejak kesembuhan. Cahaya hijau aneh itu memiliki dampak penyembuhan yang sangat besar pada luka-luka itu. Di bawah cahaya hijau yang tersebar itu, tidak hanya luka di permukaan binatang ajaib secara bertahap sembuh, tetapi bahkan aura kelelahannya secara bertahap meningkat pada saat ini. Kegembiraan di wajah Jia Xingtian berangsur-angsur menjadi lebih padat saat dia merasakan aura yang tumbuh dan dipancarkan dari tubuh binatang ajaib itu. Ular besar ini telah membantu berjuang untuk keluarga kekaisaran di masa mudanya dan telah menderita banyak luka sekarang. Namun, pada saat ini, ular itu secara bertahap pulih ke kekuatan puncaknya di bawah pengaruh pil obat ini. Cahaya hijau yang tersebar di langit berlanjut selama sekitar 1 jam. Selama periode waktu ini, pil cetak tulang campuran yang ada di dalam nyala api telah menyusut sampai beberapa kali lebih kecil dari sebelumnya. Sebagian besar khasiat obat di dalamnya telah dilepaskan. Cahaya hijau yang tersebar berlanjut selama setengah jam. Sebelum cahaya itu secara bertahap mulai melemah. Area yang ditutupi cahaya juga semakin mengecil. Sesaat kemudian, pil cetak tulang campuran akhirnya berubah menjadi tumpukan debu. Di bawah suara teredam yang rendah, cahaya hijau itu juga benar-benar lenyap saat ini. Shoyan menghela nafas lega saat pil obat menghilang. Dia menarik kekuatan spiritual yang telah dia sebarkan. Dia kemudian berbicara dengan Jia Xingtian di samping sambil tersenyum. Lukanya sebagian besar telah sembuh dan seharusnya dapat pulih ke kondisi puncaknya setelah beristirahat untuk jangka waktu tertentu. Terima kasih banyak Tuan Shoyan. Anda dapat datang dan mencari kami jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantumu, jika itu dalam kemampuan kami untuk melakukannya. Jia Xingtian segera berbicara dengan kegembiraan saat mendengar ini. Shoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia menjawab dengan lemah. Yang perlu dilakukan keluarga kekaisaran adalah melakukan yang terbaik dalam pertempuran besar yang menentukan 2 hari dari sekarang. Itu wajar saja. Jia Xingtian tersenyum saat dia menjawab. Mata tertutup rapat dari ular besar itu juga tiba-tiba terbuka saat Shoyan sedang berbicara dengan Jia Xingtian.
aura tajam meletus dari tubuhnya, sebelum itu menutupi seluruh pegunungan. Itu menyebabkan burung-burung yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan panik. Xiaoyan juga mengangguk dengan puas saat dia merasakan aura kuat dari binatang bersisik laut yang tenang. Kekuatan ini memang layak untuk diakui. Meskipun kekuatan keluarga kekaisaran pasti akan melonjak karena ini, dia hanya bisa berharap bahwa keluarga kekaisaran tidak akan berpikir kalau mereka akan mendapatkan banyak kekuatan karena ini. Jika Xiaoyan bisa menyembuhkan binatang bersisik laut yang tenang ini, dia secara alami memiliki kemampuan untuk membiarkannya kehilangan kekuatan bertarungnya sekali lagi. Sudut mulut Xiaoyan diangkat menjadi busur saat dia melihat ular besar yang bersemangat. Ular itu menghadap ke langit dan meraung dalam kegembiraannya. Xiaoyan saat ini secara alami tahu bagaimana menahan sesuatu tidak peduli apa yang dia lakukan. Meskipun tindakan menahannya mungkin sedikit ganas, semuanya secara alami akan berkembang ke arah yang baik selama keluarga kekaisaran menepati janji mereka. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.